Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Dengan Pak Salmon ya, dari perwakilan SMA Frater Makassar, Iya, betul Bapak? iya betul, Mbak. Iya, Bapak mohon maaf, saya nanti bisa dijadikan co-host, Iya, iya. diatur untuk saya bisa share PPT ya Pak ya, Oke, bisa. Ya. dengan Bapak Diga juga ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Bisa makasih. saya mulai presentasinya Oke, ya Pak ya? langsung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena kami dari SMA Frater yang dari kelas 12 IPA 1 siap untuk mendengarkan penjelasan dari Mbak. Untuk itu waktu kami serahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Salmon selaku perwakilan dari SMA Frater Makassar. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, juga teman-teman semuanya dari SMA Frater Makassar. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, juga tetap semangat ya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melani, saya kebetulan bagian promosi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang nanti akan menjelaskan sekilas mengenai Widya Mandala seperti apa. Dan pagi hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Diga, ya. Saya ditemani oleh Pak Diga dari Fakultas Farmasi. Halo Pak Diga. Ya, halo semuanya. Ya, Baru masuk saya. nanti Pak Diga akan sedikit banyak juga menjelaskan seperti apa sih belajar di Fakultas Farmasi itu, lalu juga peluang karir ke depan itu seperti apa, betul ya Pak Diga ya? Ya, betul sekali. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bagi teman-teman di sisa waktu yang ada, boleh sekali ditanyakan ke saya maupun Pak Diga seperti itu. Langsung saja saya mulai karena juga keterbatasan waktu yang ada, saya ingin share screen. Oke. Apa sudah masuk PPT saya? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke teman-teman, sebelumnya mungkin kalau mendengar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atau yang sudah ada yang pernah main ke Surabaya mungkin? Udah. Ada saudara? Oh, sudah ada juga yang pernah main ke Surabaya. Ya, jadi memang kalau dari namanya teman-teman, wah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tentunya kita ada di kota Surabaya gitu ya, jauh sekali gitu, luar pulau dari Makassar seperti itu ya. Ini informasi penting yang harus kalian tahu teman-teman, kami merupakan 50 perguruan tinggi swasta atau negeri di Indonesia yang sudah terakreditasi A. Ini sangat penting bagi kalian dalam memilih satu universitas yang akan kalian tuju, harus melihat apa akreditasi dari universitas tersebut ya. Lalu kami juga merupakan 5 perguruan tinggi unggulan di Jawa Timur sejak tahun 2013. Lalu kami telah resmi diterima sebagai ASEAN University Network Quality Assurance. Nah, kami juga berada pada urutan ke-46 tingkat nasional, teman-teman ya, dari 2.136 perguruan tinggi se-Indonesia. Ya. Itu bisa kalian bayangkan sendiri kalau urutan kami di ke-46 dari 2.136. Nah, berarti kami bagusnya seperti apa, kalian bisa nilai sendiri ya, teman-teman ya. Oke, next. Oke, ini yang fresh from the oven juga, baru juga kami meraih penghargaan Anugerah Kampus Unggul dan Perguruan Tinggi Unggulan di bidang inovasi pada tahun 2020 kemarin oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, teman-teman. Ini yang saya jelaskan tadi, kalau dari namanya kami sudah pasti berada di kota Surabaya, ya. Kami di Surabaya ada di kampus Dinoyo, kampus Pakuwon City, dan kampus Kalijudan. Kami juga ada di Geraha Widya Mandala Kampus, itu khusus lembaga bahasa dan program pasca sarjana kami ya teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman, kami ada cabang satu lagi yaitu di Kota Madiun. Jadi Widya Mandala ada di Kota Surabaya dan juga di Madiun. Beberapa program studi ada yang sama seperti akuntansi, manajemen, psikologi, teknik industri. Nah, itu kami ada juga di Widya Mandala yang di Madiun seperti itu.
Ini juga kami ada yang namanya Integrated Health Sciences Education Program. Jadi khusus ilmu kesehatan, program studi khusus ilmu kesehatan terintegrasi dalam satu kampus, teman-teman ya. Jadi kami ada program studi kedokteran, keperawatan, farmasi, psikologi, dan juga filsafat. Itu semua terintegrasi dalam satu kampus, di kampus kami yang ada di Pakuwon City, seperti itu ya. Nah, teman-teman, istimewanya Widya Mandala dibanding universitas lainnya itu apa? Widya Mandala sendiri itu tidak hanya mementingkan pengembangan hard skill kalian saja, tapi soft skill di sini juga sangat-sangat diimbangi. Karena kita tidak memungkiri ya, di zaman sekarang ini perusahaan tidak hanya melihat nilai IPK saja yang bagus, tapi bagaimana soft skill anak tersebut ya, bagaimana dia bisa bekerja sama di dalam tim, bagaimana dia bisa mengatur waktu dengan baik, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan baik, dan segala macam, bagaimana dia bisa bertanggung jawab, itu sangat diperhatikan. Dan kami Widya Mandala sangat membekali itu dengan adanya poin-poin yang harus kalian capai selama kalian berkuliah. Nah, poin-poin ini didapatkan saat kalian mengikuti organisasi kemahasiswaan. Kalau di SMA mungkin namanya OSIS ya. Baik juga kalian juga mengikuti unit-unit kegiatan mahasiswa. Banyak sekali, ada di bidang seni, di bidang olahraga, dan seterusnya. Ya, ini salah satu mahasiswa yang berprestasi, baru saja lulus gitu teman-teman ya. Jadi dia juga merupakan The Best Duta WM Widya Mandala 2018, dia The Best Talent Putri Kampus, Top 10 Miss Global, itu semua diraih gitu ya, tanpa meninggalkan IPK kakak Eva ini turun, tapi nilainya tetap stabil, tetap baik, dan Widya Mandala sangat mewadahi prestasi ya, kemampuan yang dimiliki mahasiswanya, bahkan juga bukan mahasiswa saja, para tenaga kependidikan, pegawainya, semuanya akan difasilitasi untuk bisa berkembang dan maju bersama Widya Mandala. Oke. Ini beberapa hubungan kerjasama dengan universitas yang ada di luar. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak di sini, teman-teman ya. Oke, sebentar agak macet. Oke, ini ada juga kerjasama kami dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau Kak, nanti kalau saya lulus saya gimana ya Kak, kerja di mana? Nah, Widya Mandala bahkan sudah memikirkan ke depan teman-teman ya. Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan di Indonesia ya, perusahaan besar di Indonesia. Jadi kalian jangan khawatir, ketika lulus pun 90% ke atas ya, lulusan Widya Mandala selalu dan pasti dicari-cari oleh perusahaan-perusahaan ini teman-teman ya. Jadi bukan zamannya lagi kalian yang cari perusahaan, tapi perusahaan yang cari kalian gitu ya. Karena para perusahaan sudah mengerti, oh di Widya Mandala ini sangat dibekali dengan pengembangan hard skill dan soft skill yang seimbang. Jadi tidak perlu diragukan lagi lulusan dari Widya Mandala. Seperti itu ya. Ini adalah 24 program studi unggulan yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala yang di kota Surabaya, teman-teman ya. Jadi kami ada di kampus Kalijuran, kami ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fisika, Bahasa Inggris, dan Guru PAUD. Lalu kami juga ada Fakultas Teknik, Teknik Elektro, Industri Kimia, Joint Degree Kimia, dan International Bachelor Program Chemical Engineering. Lalu untuk di kampus Pakuwon City, tadi saya sudah sebutkan, ada farmasi, kedokteran, keperawatan, psikologi, dan filsafat, itu khusus ilmu kesehatan ya teman-teman. Lalu yang di Dinoyo, di kampus Dinoyo kami ada bisnis, ya fakultas bisnis ada manajemen, IBM kita bekerja sama juga dengan Solbrecht di Korea Selatan, ada digital business management, akuntansi S1, dan international business accounting. Selain itu kami juga ada fakultas teknologi pertanian, jurusan teknologi pangan,
ada kewirausahaan, ada fakultas vokasi terdiri dari administrasi perkantoran atau sekretari gitu ya, bahasa kerennya, dan juga akuntansi D3. Selain itu kami juga ada fakultas ilmu komunikasi seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini yang perlu kalian tahu kalau kami bekerja sama dengan SMA kalian. Jadi otomatis ada fasilitas yang kami berikan khusus ke kalian seperti itu ya. Kalau dilihat dari periode ini sekarang sudah masuk periode 2 teman-teman ya, betul. Kalau periode 2 ini sebenarnya teman-teman sudah masuk harga normal ya untuk uang sumbangan pendidikan atau uang gedung bahasa familiarnya. Namun kami memberikan kesempatan khusus bagi teman-teman yang mendaftar hingga akhir Februari ini ya. Hingga akhir Februari ini tetap bisa masuk fasilitas periode 1 dengan potongan 30% untuk USP. Ya, sekali lagi, teman-teman yang mendaftar hingga akhir Februari ini akan kami fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas di periode 1. Seharusnya sudah lewat ya, tapi kami kasih kesempatan dengan 30% potongan USP otomatis, teman-teman ya. Jadi Februari, bulan Maret sudah harga normal untuk sumbangan pendidikannya. Nanti untuk informasi harganya kalian bisa cek di website, nanti akan saya share di kolom chat ya. Kalau untuk kedokteran sendiri ada tesnya teman-teman ya. Kalau untuk kedokteran ada tesnya, selain kedokteran itu tidak perlu tes, hanya dilihat nilai matematika dan bahasa Inggris kelas 10-11 semester genap teman-teman ya. Ini caranya bagaimana Kak kalau saya mau mendaftar? Iya, uang pendaftarannya berapa? Uang pendaftarannya adalah 400.000 teman-teman ya. Tapi kalian tidak perlu repot-repot untuk terbang ke Surabaya seperti itu, bahkan di tengah pandemi juga seperti ini. Via online bisa teman-teman ya, kami fasilitasi. Kalian bisa buka di website kami, wmpmb.com, atau lewat email juga bisa di wmpmb@ukwms.ac.id. Ya, bahkan kalian juga mau lewat guru BK juga sangat bisa, karena ke semua SMA kerjasama kami mengirim formulir BK lalu diupload di email, itu bisa sekali teman-teman ya. Jadi nggak pakai ribet ya, nggak pakai lama, kami bisa menangani semuanya dengan baik. Jadi fasilitas khusus ya dengan SMA kerjasama. Seperti itu teman-teman. Ini nanti akan saya share. Jadi telepon bebas pulsa, ada WhatsApp, email, dan website. Yang punya Instagram dan Facebook boleh diikuti, di follow ya. Jadi di sana akan ada banyak informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Seperti itu. Oke, saya akan stop share. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Diga. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa jelaskan satu persatu teman-teman ya. Tapi kalian jangan khawatir, sekali lagi di website sudah sangat lengkap. Ada file brosur online-nya, bisa kalian download. Ada foto-foto, gambar-gambar, dan semuanya. Seperti itu ya. Oke, saya akan menjadikan Pak Diga host dulu sebentar ya Pak ya. Oke. Tiba-tiba menghilang nama Pak Diga. Sebentar. Oh iya ini. Oke. Sudah Pak Diga. Ya, terima Silakan kasih. Pak Diga. Oke, ya. Jadi tadi sudah cukup banyak dijelaskan mengenai universitas ya, bagian universitas. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai fakultas farmasi gitu ya. Salah satu dari fakultas yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala ya. Saya izin share terlebih dahulu. Untuk PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ya, oke, ya. Ini gambarannya gedung Avengers ini gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu kebanggaan kita di fakultas, bukan di fakultas ya, tapi di universitas maksud saya. Nah, ini adalah gedung Avengers yang memang baru diresmikan tahun kemarin ya Bu Melani ya. Tahun kemarin ya. Oke, ini tempatnya ada di Pakuwon ya. Tempatnya ada di Pakuwon. Oke.
Nah, mungkin kalau misalnya kalian mendengar nama Fakultas Farmasi gitu ya, apa sih yang ada di benak kalian gitu ya? Nah, mungkin kalau misalnya dari dulu itu mengatakan, oh farmasi itu berkutat dengan yang namanya obat-obatan gitu ya, membuat obat-obatan, kemudian ada di lab seperti itu. Nah, ternyata ya farmasi itu tidak hanya seperti itu ya. Nah, itu istilahnya sudah mindset yang lama lah ya. Nah, ternyata untuk farmasi itu banyak sekali peluang kerjanya ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah lulus nanti kalau misalnya masuk nih ya, masuk di farmasi kemudian lulus, itu banyak peluang kerjanya. Salah satunya bisa kerja di pabrik ya. Nah, nih, jadi di pabrik ini ya tentu saja kalian membuat obat-obatan dengan skala yang cukup besar ya. Kemudian selain di pabrik, ini juga bisa bekerja di bagian pelayanan ya. Pelayanan itu ya berada di apotek seperti itu ya, berada di apotek. Kemudian ada lagi ya, selain di apotek kita juga bekerja di bagian rumah sakit ya. Karena di bagian rumah sakit itu tentu saja kalau misalnya kalian pernah berkunjung ya ke rumah sakit, nah itu kan pasti ada tempat untuk mengambil obat ya. Nah, itu tentu saja farmasi akan berperan sangat besar di rumah sakit ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya tidak hanya itu saja, ini ternyata farmasi itu juga bisa bekerja di bagian pemerintahan ya. Nah, salah satunya contohnya seperti di Badan POM gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti kalian mau lulus kemudian mau jadi PNS itu pun juga bisa ya, dan bekerja di pemerintahan ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu adalah farmasi. Kita bisa menjadi seorang education ya. Jadi ya seperti saya contohnya ya. Jadi seperti saya akan mengajar ya jadi dosen seperti itu. Kemudian selain jadi dosen pun kita juga bisa menjadi seorang peneliti ya. Peneliti misalnya sekarang kan pandemi gitu ya. Nah, itu banyak teman-teman farmasi itu pun juga meneliti vaksin-vaksin seperti itu ya. Oke. Nah, jadi banyak sekali peluang kerjanya di Fakultas Farmasi ya. Oke, nah sekilas ya untuk prodi Fakultas Farmasi ini dia ada dua. Jadi prodi S1 Farmasi dan prodi Apoteker. Ya, nanti gelarnya untuk yang prodi S1 Farmasi itu S-Farm, bukan sarjana petani ya, bukan, tetapi sarjana farmasi gitu ya. Kemudian untuk yang prodi Apoteker ini nanti kalian menempuhnya selama 1 tahun ya, setelah dari prodi S1 kemudian lanjut ke prodi Apoteker. Tetapi kalau misalnya pun kalian tidak lanjut pun juga tidak masalah ya, tetapi kita sebagai pengajar pun menyarankan kalau misalnya setelah lulus dari prodi S1 ya tentu saja kalian bisa lanjut ke prodi apoteker karena yang dibutuhkan sekarang di pekerjaan gitu ya di peluang kerja yang tadi yang sudah saya jelaskan itu dibutuhkan apoteker bukan hanya stop di S1 farmasi seperti itu. Nah, ini untuk gelarnya itu adalah APT ya. Nah, ini sekilas mengenai prodi S1 farmasi gitu ya. Kalau di prodi S1 farmasi itu ada 2 bidang minat ya. Jadi ada farmasi sains dan teknologi, ini lebih ke arah industri, kemudian ada farmasi klinis dan komunitas ya. Nah, ini 4 tahun ya, jadi 8 semester. Kalau misalnya kalian mau menempuh 3,5 tahun, tidak masalah, karena kita pun juga menyiapkan yang namanya semester sisipan gitu ya. Kemudian untuk yang farmasi sains dan teknologi ini mata kuliah yang ada di farmasi sains dan teknologi ya tidak hanya ini ya tapi ini sebagian saja ya seperti itu. Kemudian untuk yang farmasi klinis dan komunitas ya tentu saja untuk menyangkup bagian-bagian farmasi klinis gitu ya di bagian rumah sakit dan seterusnya bahkan ke farmasi forensik ya. Nah, forensik ini kan kita tahu ya untuk mengenal yang namanya kalau misalnya ada suatu kejadian gitu ya, ada yang keracunan ataupun apapun lah itu ya. Nah, itu kita sebagai farmasi itu juga bisa ikut andil di sana.
ya. Kemudian ini ada informasi program baru ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya ISEP ya, nah itu juga termasuk di Fakultas Farmasi ya. Jadi kita bergabung dengan fakultas yang ada di Fakuwon, ada 5 fakultas itu. Kemudian yang kedua ada kelas dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada PBL juga. Jadi ini kalau PBL ini lebih ke arah di kelas itu kita diberikan suatu kasus. Kemudian kita pecahkan bersama seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini tidak kalah serunya gitu ya. Karena kita tahu kalau misalnya apa? Kalau belajar di farmasi itu terlalu berat misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi dengan pembelajaran e-learning atau gamification itu lebih mahasiswa ya, biasanya mahasiswa itu lebih tertantang gitu ya, karena banyak game yang akan disediakan gitu ya dalam pembelajaran. Dalam setiap proses pembelajaran itu ada game-gamenya gitu kan ya, biar tidak bosen lah istilahnya seperti itu. Dan yang kelima adalah mentorship ya. Oke, ini ISEP tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ini kelas bahasa Inggrisnya ada salah satunya ya, ada penulisan akademik, kemudian fitokimia. Kemudian untuk yang PBL ini ada farmasi klinis dan farmakoterapi integrasi ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang gamification ini cukup banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan Kahoot, kemudian biasanya untuk kalau yang kimia dasar ini kalian kalau misalnya suka main PUBG gitu ya, atau suka main apa ya, Mobile Legend. Nah, itu sudah diterapkan di kimia dasar nih ya. Seperti itu ya. Jadi biar tidak bosen gitu ya. Kemudian ada mentorship. Nah, ini salah satu keunggulan juga ya di Fakultas Farmasi. Jadi untuk mentorship ini kalian bisa diasah ya. Jadi tidak hanya hard skill, tetapi soft skill kalian itu juga diasah di sini ya. Membangun karakter dan juga attitude kalian. Karena kalau kita sebagai seorang farmasi itu kan bekerja dengan istilahnya tenaga medis ya. Tenaga medis. Nah, itu tentu harus secara profesional gitu ya. Kemudian ada beberapa tambahan kegiatan KAS ya di prodi S1. Yang pertama ada ISP, kemudian sama SCDC. Nah, kalau ISP ini dia itu mencakup wilayah Jatim dan Bali. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman se-Jawa Bali. Gitu ya. Kemudian ada kegiatan SCDC, ini ada Science Club dan Debat Club ya. Jadi cukup banyak kegiatan yang ada di farmasi seperti itu. Nah, ini salah satu produk ya. Jadi istilahnya dari mahasiswa kami itu menciptakan berbagai macam produk dan masuk ke koran ya. Kemudian masuk ke Metro TV juga ya, masuk ke TV. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke sini ya tentu saja kalian bisa masuk TV juga gitu ya. Kemudian ada lagi ya, ini tidak kalah menariknya, yaitu student exchange ya. Jadi kita belajar ya sambil jalan-jalan gitu ya. Nah, ini namanya student exchange. Jadi di sini kita kapan hari pernah dari mahasiswa Fakultas Farmasi itu pergi ke Jepang dan juga ke Malaysia seperti itu. Ini sebentar. Nah, ini salah satu foto-fotonya ya. Jadi cukup, ini waktu itu ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Jadi juga kita ada kerjasama di Malaysia, seperti itu. Nah, kemudian terakhir, prodi profesi apoteker. Jadi dari 285 universitas yang ada di Indonesia, itu hanya 48 yang memiliki prodi profesi apoteker. Ya, dan itu termasuk salah satunya adalah kita ya di Universitas Katolik Widya Mandala. Jadi kalian sangat diuntungkan kalau misalnya masuk di Widya Mandala seperti itu. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi kalau misalnya kalian lulus dari S1 farmasi terus mau lanjut ke profesi apoteker, nah itu tidak perlu mencari-cari lagi gitu ya.
Kemudian ini ada program-program baru di prodi profesi apoteker, salah satunya ada IPK, kemudian ada perubahan masa PKP minor. Jadi nanti kalau di apoteker itu ada istilahnya magang. Jadi kalian tidak hanya melulu di di teori gitu ya, tetapi juga magang seperti itu. Dan juga ada pembekalan UKI, CPT dan OSC. Ya. Oke, itu saja dari saya. Saya stop share dulu. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Diga. Mungkin bisa dikembalikan nanti hostnya ke Pak Salmon seperti itu ya Pak Diga ya? Ya ini saya kembalikan sekarang aja ya. Iya, baik. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya di sisa waktu yang ada sebelum berakhir di 10.15 seperti itu, yang bisa saya atau Pak Diga bantu. Silakan teman-teman. Ya, silahkan. Silahkan adik-adik kalau yang itu mau tanya lebih jelasnya. Silahkan bertanya. Mumpung kita ada kesempatan bertemu walaupun via virtual seperti itu, nggak masalah. Begini teman-teman, kalau misal belum ada pertanyaan, biasanya pertanyaannya keluarnya setelah sesi berakhir seperti itu ya Pak ya. Nah itu saya sudah share di kolom chat, teman-teman boleh screenshot, boleh simpan. Ada telepon bebas pulsa, WhatsApp, ada email, ada website kami, ada Instagram dan Facebook, di follow juga teman-teman. Dan juga dimohon kesediaannya mengisi absensi ya, dari UKWMS ada Google Form yang sudah kami sediakan seperti itu ya. Jadi teman-teman ya boleh. Berapa biaya-biayanya? Berapa tadi biaya-biayanya itu Kak? Gini, kalau untuk biayanya setiap program studi itu berbeda-beda Julio ya. Jadi tergantung program studi mana yang kamu pilih seperti itu. Untuk informasi harganya kalian bisa buka di website wmpmb.com ya. Nanti ke menu pendaftaran, nanti di bagian tarif uang kuliah. Kalian bisa lihat ada tabel. Kalian pilih yang tabel SMA kerjasama, ya. Karena ada dua tabel, ada yang jalur umum, ada yang kerjasama. Kita kan kerjasama, jadi dilihat yang jalur kerjasama. Itu untuk USP dan uang kuliahnya ada lengkap di sana, seperti itu. Kalau misalnya mendaftar prodi yang mana, tinggal dilihat saja. Dan bisa dilihatnya di periode 1 ya harganya. Karena kan kami memberi kesempatan sampai akhir Februari ini. Kalau memang Julio mendaftar, lihat harga yang di kolom periode 1. Seperti itu. Oke Julio? Oh iya Kak, baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak. Mungkin ada lagi teman-teman? Apa sudah berakhir ini Bapak? Ini ada Misal sama Leri tadi mau bertanya juga, Bu Kak. dari chat Bu. Kenapa? Mohon maaf. Ada yang bertanya di kolom chat. Oh iya, sorry. Ya, Kak, pendidikan anak atau PAUD akreditasinya apa Kak? Iya, jadi begini teman-teman, karena PAUD sendiri merupakan program studi yang cukup baru di kami, ya. Jadi istilahnya belum ada lulusan seperti itu, dan itu masih dalam proses akreditasi teman-teman gitu ya. Jadi akreditasinya masih disamakan seperti itu di program studi FKIP, ya. Sedang proses untuk pengurusan akreditasi seperti itu untuk program studi PAUD teman-teman. Semoga membantu Maria ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Oke, waktunya sudah habis. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, oh sudah habis ya Bapak waktunya. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari SMA Prater Makassar. Terima kasih untuk kesempatannya, kepada Widya Mandala dan juga teman-teman. Semoga presentasi yang singkat ini bisa tercerahkan ya teman-teman ya, untuk kalian menentukan jenjang pendidikan kalian ke depan. Menentukan universitas mana, juga program studi apa. Salam sehat teman-teman, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih dari SMA Prater juga Terima mengucapkan kasih Kak. God bless you. Kesediaannya memberikan penjelasan buat kami. Baik Bapak, terima kasih. Sampai jumpa Terima kasih. lagi Sampai semuanya. jumpa. Terima kasih, saya izin Terima kasih. live. Salam sukses. Dadah Kak.
Terima kasih.